kembali di Halloween Party bersama kami para praktisi, teman-teman di sini para praktisi Talk to the Entities dan saya Santi, praktisi Access Bars. Dan selanjutnya kita akan berbincang seru bersama Poppy Louise. Halo Poppy, di sana sudah ada Mbak Poppy, Mbak Poppy Pop. Poppy aja ya. Pop, silakan Pop. Pop, ya silakan untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Memperkenalkan diri dulu. Oke, saya Poppy Louise, sudah di Access Consciousness, pertama belajar Access Bars itu 2018. Sama. Terus aku kecemplung di Talk to the Entities 2019. Dan waktu itu sebelum itu juga udah mulai belajar dan aku adalah Bars Facilitator. Jadi ya itulah, jadi pengajar, saat ini jadi pengajar. Semuanya itu seolah-olah kayak semesta maksa aku, termasuk untuk Talk to the Entities. Karena waktu itu aku ada pasangan yang bilang, kamu belajar ini deh. Dan semesta waktu itu juga tiba-tiba kasih uangnya. Tung, berapa belas juta itu dari bikin kelas. Sebenarnya oke, duitnya ada, bisa ikut kelas, aku ikut kelas. Tapi benar-benar bisa aware banget, maksudnya aware banget gimana ya? Aku tahu gunanya pakainya itu sebenarnya ya setelah rajin ikut business hour, kelas business hour. Terus apa lagi ya? Talk to Entities. Awal-awal sih yang aku mungkin nggak aware, tapi belakangan baru ngeh gitu. Oh iya, habis belajar Talk to Entities beginning, waktu itu aku dengan Ryan dari Malaysia. Yang aku rasakan adalah aku nggak terlalu penakut. Sebenarnya aku penakut gitu loh kayak gitu-gitu. Cuman sekarang kok kayaknya kok nggak, ya udah cuek-cuek aja gitu, kayak ada nggak ada gitu. Dan sejak belajar business hour, clearing dan lain-lain, awareness lebih naik. Jadi kadang-kadang ada kode-kode tertentu, misalkan lampu kedip-kedip atau apa, aku bisa nanya, ini apa, mau apa? Oh, mau clearing, oke, tak clearing. Dan baru clearing itu kan sebenarnya kita cuma nanya doang ya. Kita nggak ngusir, kita cuma bertanya aja pada intinya, kamu siapa, sebelumnya jadi apa, nanti mau jadi apa. Dan baru clearing awal aja itu, waktu itu lampu dapurku langsung terang, oke gitu loh. Like, ini lucu juga ya, seperti itu. Dan ya, banyak latihan, banyak kepekaan, banyak seruan. Jadi waktu itu aku bikin kelas di Solo, aku sempat ke Solo. Rencananya bikin kelas tapi nggak jadi waktu itu, jadi cuma jalan-jalan senang-senang. And sampai di kota Solo, di stasiun itu subuh, jam 3-an sebenarnya, jam 3, terus aku tungguin, kayaknya nggak mungkin juga ya di Solo jam 3, setengah 4 itu dingin banget kan. Aku ya udahlah, aku coba cari. Aku waktu itu berpikir kayak di Jakarta gitu loh, Gojek banyak segala macam udah buka, apa yang bisa pinggiran kayak gitu deh. Dan saat itu di Solo aku harus, untuk keluar stasiun, aku harus nyebrang rel. Ya. Dan itu kalau misalkan aku belum Talk to the Entities, aku mungkin akan kabur. Karena langsung rasanya merinding. Terus, tapi karena aku udah Talk to the Entities, aku udah belajar ini, aku udah aware, ini energinya enak sekali, mereka like, halo, welcome, like, oh oke, like, hello, okay, thank you ya, udah kontribusi buat aku, gini-gini. Cuman kalau mikir-mikir lagi, gue gila ya, tapi kok iya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Itu, jadi banyak kejadian-kejadian yang, ya mungkin orang akan bilang, lu gila kali ya, kayak gitu. Tapi, aku jadi cerita sendiri aja nih. Gila-gilanya aku juga sebenarnya udah ada yang konfirmasi sebenarnya. Ada salah satu temen, dia bukan dari Access Bars, dia belum belajar Access, belum ya, semoga belajar. Tapi dia bisa ngeliat entitas. Waktu itu aku nawarin Bars dia ke rumah, jadi dia tahu nih rumah aku. Kita teman Facebook, nggak pernah benar-benar ngobrol, ketemu satu kali waktu itu aku kasih baju sumbangan gitu untuk panti asuhan. And dia bercerita lah, ini entitas di rumah lu nih lagi cerita nih, lu tuh gini-gini, gitu-gitu. Ya, ada beberapa rahasia yang nggak ada orang lain tahu. Cuma aku doang, dan mungkin ya entitas itu tahu, dan secara logika dia nggak mungkin tahu.
orang nggak pernah ngobrol kok. Sampai cuma mikir, anjing ini dibuka semua kampret. Terus like, wow, tapi berarti like talk to entities itu actually real. Enggak kita mengada-ngada, bukan karena akses consciousness jualan kelas atau gimana, karena temanku juga bukan akses gitu loh. Emang gifted aja, tapi this real karena nobody knows about me that well gitu loh. Dan salah satu yang dia cerita, dan ini aku bisa buka, dia bilang gini, entitas di rumah kamu tuh ya pada komplain sama aku, jadi ngadu semuanya, ngadu. Kamu tuh kalau marah-marah tuh ya nakutin mereka lagi tidur siang, semua bisa kaget ya dengerin kamu teriak-teriak di rumah. Jadi kebalik ya, kebalik ya. Baru ngeh lagi, oh iya di Talk to the Entities juga diajarin sebenarnya kita nggak usah takut dengan entitas lain, kita kan yang punya body. Terus dengar mereka agak-agak ngejimpret dengerin gue teriak-teriak gitu like, oh, oke. Seru begitu. Ya, jadi banyak sekali yang dipelajari dari Talk to the Entities gitu loh. Gimana kita aware kalau kita itu ciptaan yang sempurna, we are infinite being yang nggak ada batas. Dan sebenarnya ya karena kita infinite being, sebenarnya kita ya include semuanya. Kita kan awareness, kita consciousness, kita include yang baik, yang buruk ya kita semua punya gitu loh. Cuman in a way kita aware, kita realize, kita sadari, kita akui, aku baik, aku buruk, aku bersedia baik, aku bersedia buruk. Nanti kita mau choose mau apa. Mana energi yang buat dipakai pada waktu saat dibutuhkan gitu loh. Karena kan seringkali kita selalu belajar untuk aku menjadi orang baik kayak gitu. Ketika ada yang ngejahatin kita akan terdogma aku harus diam aja karena aku orang baik. Itu kan nggak kontribusi juga untuk hidup. Ya. Gitu. Oke. Iya, tadi juga banyak teman-teman bercerita tentang keseruan masuk ke bukan mengenal sebenarnya mereka sudah aware ya jauh sebelum ikut kelas Talk to the Entities ini. Begitu juga dengan Poppy ya, Pop ya. Iya. Iya. Nah, itu sebelum ikut kelas ini, apa yang membuat Poppy oke, aku memilih kelas walaupun tadi sudah cerita sekilas ya. Lebih spesifik lagi, apa yang membuat Poppy sendiri menjadi tertarik menjadi praktisi Talk to the Entities? Mungkin awalnya adalah kenapa aku masuk akses BARS, akses consciousness, itu awalnya. Karena untuk hidup aku sendiri sebenarnya nggak terlepas dari yang namanya perdukunan, segala macam kiriman-kiriman kayak gitu, yang kiriman-kiriman tanda kutip. Terus aku ya sempat belajar modalitas lain kayak gitu. Terus masih tetap menggalau-galau, nggak jelas. Terus temanku ya bilang, kamu coba ini deh, namanya akses. Tapi banyakan bahasa Inggris, dia bilang gitu. Ya udah, aku kecebur di sana dengan, aku pikir ini modalitas bule gitu ya. Kita nggak banyak bersinggungan lah dengan yang, apa ya, dark side kayak gitu-gitu kan. Dengan yang serem-serem kayak gitu. Tapi ternyata kemudian aku masuk Talk to the Entities karena waktu itu emang disuruhin. Jadi waktu itu mantanku itu pasanganku dia peka dengan ancestors. Seperti itu. Jadi ya udah aku kecemplung di Talk to the Entities. Dia peka dengan ancestors, bisa komunikasi, tapi bedanya adalah aku dan dia, maksudnya antara dia dengan akses consciousness itu, dia itu sometimes banyak allowance-nya untuk bodinya di being used gitu loh. Sedangkan kalau misalkan diakses kan lebih ya ini tubuh kita, kalian mau kontribusi oke, tapi tubuh kita adalah punya kita, nggak ada yang bisa use gitu loh, nggak ada yang bisa use, nggak ada yang bisa abuse kayak gitu. Jadi ya di situ ya banyak diizinkan ya. Iya kecuali kalau diizinkan. Tapi kan mostly kita like ngapain? Badan-badan kita terus lu pengen pakai terus kita yang jadi ribet sendiri ngapain? Nggak is juga kan jadinya. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Itu juga kayak apa? Channeling bukan kah? Iya, kayak channeling sebenarnya. Beberapa orang ya emang gift-nya di situ gitu dan ya akses itu kan juga in allowance banget ya, maksudnya awareness is
includes everything, judges nothing kan. Jadi itu semuanya ya emang ada seperti itu, tapi ya mau atau enggak kan balik lagi ke kita. Karena kita sebagai infinite being yang kebetulan saat ini punya badan. Iya, aku juga yang menarik banget karena dunia-dunia entities ini kan lebih saya dapatnya itu dari karuhun-karuhun gitu ya, dari nenek Atas-atas kakek dan atas-atas gitu ya. ancestors ya. Nah ini saya dapatnya dari bule gitu loh, kelasnya ini kelas-kelas bule gitu. Ternyata mereka juga aware ya tentang dunia-dunia yang seperti ini kayak. Oh my god, kan kita banyak sekali fasilitator dunia mendalami talk to the entities ini, sedangkan saya sendiri mendapatkan sudut pandang tentang dunia entities ini kan yang berbau menyan, kembang 7 rupa gitu ya. Mistik ya. Klinik banget, mistik banget. Dan ini aku pikir secara sudut pandangku pribadi ini jauh lebih modern dan work banget gitu loh. Terhadap teman-teman sendiri bagaimana ketika mereka mempelajari dunia entity, apalagi talk to the entities ini dalam kehidupan mereka, dan mereka pun berkontribusi dalam kehidupan mereka juga gitu. Jauh dari klinik, jauh dari menyan, jauh dari kembang 7 rupa yang seperti itu, jauh banget gitu. Cuma yang dipelajari di sini untuk teman-teman yang memang belum tahu, clearingnya juga simple, tools-nya juga simple, menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami dan ternyata energinya juga mereka kena gitu ya Pop ya. Dan ini seru juga gitu, seru. Nah untuk Poppy sendiri setelah mengikuti menjadi fasilitator juga ya, fasilitator. Aku baru fasilitator ya. Cuma lalu juga udah masih praktisi belum? Masih praktisi talk to the entities praktisi. Nah, karena aku untuk saat ini Bars itu banyak berkontribusi dan aku ingin teman-teman banyak belajar Bars. Nah, itu gitu. dia. Itu kan juga prasyarat untuk talk to the entities ya, untuk belajar talk to the entities. Iya, karena untuk mengikuti kelas ini harus ikut kelas Bars dulu ya, Pop ya. Ya itu dia kelas awalnya gitu. Nah, bagaimana skill talk to the entities ini memberikan pengaruh perubahan dalam hidup Poppy? Banyak yang seru-seru, lucu-lucu sih. Misalkan awareness naik. Waktu itu pernah malam Sincia, aku itu bisa nangis nggak jelas. Jadi kalau misalnya aku ngomong tuh, gue tuh Cina KW yang nggak punya kebiasaan kan kalau misalkan most Chinese people kalau misalkan di malam tahun baru mereka itu kumpul bareng, terus makan besar lah, makan keluarga besar kayak gitu. Aku nggak ada itu, nggak ada dalam sejarah hidupku untuk kumpul-kumpul kayak gitu. Itu tiba-tiba aku bisa nangis bego untuk sesuatu hal yang menurut aku udah move on. Itu aku nangis parah. Terus udah sekian lama nangis baru ingat gitu loh. Oh iya pakai tools coba coba ya. Who does this belong to? Ini punya siapa perasaan ini punya siapa? Aku kembalikan semua. Dan langsung loh saat itu nangisnya langsung stop, terus langsung bengong. Dok gitu ya. Ini perasaan ini hilang. Ada apa? Terus kesadaran apa nih yang bisa gue dapat? Maksudnya ada apa ini? Terus baru tiba-tiba awareness datang gini, oh iya malam tahun baru Xinjia, tahun baru Cina. Semua orang-orang Cina itu pada ngumpul. Berapa banyak yang nangis karena tidak bisa kumpul keluarga. Kan pandemi COVID waktu itu. Terus oke, apa yang butuh aku kontribusi? Ya udah kayak gitu. Cuman perasaan itu langsung hilang, semua rasa sedih langsung hilang. Dan yang aku suka lakukan juga misalkan ya who does this belong to, jadi aku kan kita diajarin untuk who does this belong to, ini punya siapa, terus kembalikan apapun yang itu dengan tambahan kesadaran. Menurut aku itu adalah kontribusi untuk planet bumi, untuk sekitar kita, untuk universe kita. And selain itu apalagi ya, banyak juga yang lucu-lucu, misalkan aku sakit batuk, itu lama nggak hilang-hilang. Waktu itu lagi iseng aku challenge demon clearing, challenge doang, terus baru aware, oh iya, aku semalaman nggak batuk ya. Batuknya udah lama gitu loh, nggak batuk ya. Terus udah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga batuk lagi. Clearing nggak ya?
Terus akhirnya ya udah, gue demand clearing lagi kan, beres-beresin segala macam demand itu adalah ketidaksadaran juga, unawareness, anti consciousness. Kita clearing kayak gitu, and then ya hilang lagi. Terus aku dulu sampai chat sama Dev, "Masa gue mesti begini terus sih?" Terus dia cuma ketawa doang seperti biasa bapak itu satu ya. Jadi yang aku suka adalah kalau misalkan diakses, akan ditanya balik, apa kesadaran apa. Jadi kita nggak disuruh gitu loh, tapi berdasarkan awareness kita sendiri. Fasilitator hanya memfasilitasi untuk kamu aware, kamu tahu apa yang sudah kamu tahu sebenarnya. Itu yang sering aku juga bilang ke teman-teman semuanya ya, sebenarnya lu itu udah tahu apa yang jalan lu, apa yang lu mau kayak gitu, lu udah tahu, lu punya awareness itu. Tapi lu tetap nanya ke banyak orang sebenarnya untuk afirmasi jawaban yang kamu udah tahu. Dan kalau misalkan diakses kan langsung kita menggunakan tools truth, jujur. Itu energinya langsung ngebongkar, yang itu fun banget. Termasuk juga ya untuk waktu identitas lah pakai truth kayak gitu. Ini mau apa? Ini siapa? Nah, itu tadi beberapa tools yang disampaikan sama Poppy, bahwa kita bersyukur banget memiliki badan yang aware terhadap keberadaan mereka ya Poppy ya. Dan ketika kita tahu bahwa, oh ya aku sadar, aku perceive energi di luar sana, nggak langsung mengklaim bahwa itu adalah milikku, tapi kita bertanya dulu, ini milik siapa? Dan kita berterima kasih ke badan karena badan kita aware terhadap energi tersebut. Dan ternyata jawabannya, kesadaran kita muncul, it's not mine, itu bukan milikku. Oke, Ngapain kita diambil? kembali, ngapain diambil? Stres deh jadinya ya. Nah, itu sebelum saya masuk ke dunia ini, dunia akses, masuk ke akses dan beberapa tools yang dipelajari juga, ketika kita nggak sadar bahwa energi yang kita tangkap itu adalah bukan milik kita, yang ada kan lama-lama jatuhnya sempat juga saya depresi, walaupun belum ke klinis juga, tapi menyadari bahwa, oh ya ini aku depresi ringan nih, sering banget dikerok badanku nih, kayak masuk angin nggak jelas ini nih. Nah, udah stres di sini tuh kayak penuh, tapi aku ngerjain apa? Nggak ngerjain apa-apa yang membuat aku stres. Kamu banyak pikiran kali. Apa yang dipikirin gitu ya? Setelah masuk sini, ada toolsnya Who Does This Belong to, itu cepet banget apa namanya rilisnya itu loh, hilangnya itu. Ini banget bersyukur banget bahwa ada tools yang sederhana tapi luar biasa. Dan teman-teman, kalaupun ingin tahu seperti apa bars, apa tools-toolsnya, bisa masuk ke web Hidup Ceriaku. Iya, Hidup Ceriaku juga ada, di Instagram juga ada Hidup Ceriaku. Dan untuk melihat begitu banyak kelas-kelas dan testimoni tentang Talk to the Entities juga, kami hadir di YouTube. Hidup Ceriaku juga. Semua serba hidup ceria. Jadi teman-teman bisa mampir ke sana, ke IG, ke Facebook, ke YouTube juga ada. Nah, kembali lagi ke topik ya Poppy. Ini tentang memang topik ini berbau-bau entitas gitu ya. Karena seperti sebelum-sebelumnya bahwa kita lebih banyak mengambil sudut pandang bahwa entitas itu adalah sesuatu hal yang mengganggu, lebih kita nggak nyaman keberadaan mereka. Nah, setelah mengetahui bahwa mereka juga bisa berkontribusi terhadap hidup Poppy, apa yang Poppy lakukan ketika memfasilitasi mereka, atau apa yang membuat Poppy semakin oke, aku jalanku di sini loh gitu bersama bersama entitas-entitas bersama entitas-entitas ini. gitu. Apa nggak bosen gitu dengan dunia ini seperti ini gitu? Atau lebih apa sebaliknya seru gitu? Bosen nggak, seru ya. Karena ya kita tinggal bareng jadinya ya. Kayak gitu. Being aware aja kalau misalkan pergi-pergi ya ngomong lah, jagain rumah lo, gue mau pergi bentar. Bener ya.
Kenapa kita harus jadi budak mereka ya? Kita bisa memfasilitasi mereka juga untuk Kita berkontribusi jadi sama-sama apa yang happy, apa terhadap yang diri kita. misalkan butuh fasilitasi, kayak kemarin itu lagi di kamar mandi lampu kedip-kedip, cuman oke lu bawa temen ya, minta di-clearing ya, bentar ya gue kencing dulu. Iyalah. Selesai tak clearing, udah lampu nyala, biasa lagi oke, minta bayaran ya. Tapi ya itu mungkin emang nggak boleh pakai nalar juga sih, nggak pakai otak jadinya. Jadi kalau misalkan ada orang, "Nih orang nggak pakai otak," ya emang nggak pakai otak, pakai dengkul sekarang. Mikir cepet gimana, nggak pakai mikir jadinya. Langsung muncul. Mostly like yang aku sering dengar adalah awareness itu seperti muscle, seperti otot yang harus dilatih. Ya, begitulah ceritanya. Seru-seruan sih jadinya. Like dibawa main aja kalau main lagi, ya kayak tadi kan kayak Sonia bilang kalau main lagi sendirian kayak gitu, oh kayak lebih sama teammates, pelokin dong kayak gitu lagi. Oke, just be aware aja, kita juga oneness kan, kita bisa expand energi kita, bisa luas. Dan kita adalah kontribusi untuk universe ini. Ya, kalau misalkan ngomong secara yang lebih kecil-kecil ya, untuk negeri ini, untuk tanah ini, keluarga ini, kita sebenarnya kontribusi energetically. Meskipun ya nggak selalu kita do bars atau apa, just being there juga udah membuat perubahan gitu loh. Itu juga like baru ada awareness kemarin itu like gue ngobrol sama lu aja lu berubah lumayan loh, keren. Meskipun ya awalnya sakit kayak apa ya, dizolimi orang kayak gitu, tapi kalau misalkan dia nggak dizolimi, nggak ada upgrade-nya, everything is the opposite of what it appears to be. Segala sesuatu berlawanan dengan apa yang kelihatannya, yang kita judge itu negatif, sebenarnya ada yang positif di balik itu. Ya. Dan ada hikmah di balik kejadian, ya, ada hikmah di balik kejadian tersebut ya, Pop ya. Kita ada Dan lebih aware. Yes. Itu dia, aware, lebih aware. Masih ada 8 menit lagi untuk nanti dilanjutkan dengan host berikutnya, Mbak Al dan Teh Arum. Tapi sebelum mau nanya soalnya ada lagi, apakah ada pertanyaan? Aku nggak bisa lihat Facebook kok. Aku aja deh yang nanya. Ada lagi, apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau nanya? Ini suara siapa ya? Siska kan? Oh, bukan. Oke, Pop. Ketika Poppy jadi dukun nih, dukun tanda kutip. Gimana sudut pandang dari keluarga? Agak-agak nggak nyaman, takut. Tapi ya udahlah. Mendingan mereka yang takut sama aku. Daripada aku takut sama yang enggak. Karena dulu juga soal perdukunan aku juga pernah like ya udah kenal akses sih waktu itu sebenarnya, cuman like nanya juga ke Body, ini mau nyoba dukun-dukunnya ini enggak sih, terus like aku coba terus ya I lost money tapi aku gain experience di situ. Itu penyakit kita sebagai manusia adalah kita demen banget ngedengerin kata orang. Ya, itu aku jadi beli drama, bayar berapa belas juta juga akhirannya kayak gitu, beli drama orang. Tapi itu pembelajaran buat aku ya nextnya mereka nggak sehebat itu kok, maksudnya bukan aku sejago gimana ya, kita semua punya awareness, kita itu infinite being, jadi saling menghargai aja gitu. Bilangnya gimana waktu itu ya, jadi aku kebawa drama orang, dan yang kita sangat aware di akses diajarin adalah your point of view creates your reality. Jadi di mana ada orang berusaha memasukkan sudut pandang dia, just be interesting point of view, dan ketika itu nggak solid dan kamu nggak pikirin, itu nggak terjadi kok. Ya. Karena seringkali kita juga penasaran, nanya dong jodoh gue gimana, nanya dong ini gue gimana, kedepannya gimana. Ya kalau jawabannya bagus dan kita cuman diam-diam aja nggak berusaha bergerak untuk actualize itu menjadi kenyataan, manifest juga. Untuk apa kan kayak gitu. Dan kalau misalkan sesuatu yang menurut sudut pandang orang lain itu bakal kejadian jelek, when you buy that as your point of view, it becomes your reality. Jadi kenyataan buat kamu. Jadi like oke lah.
Ya, Ya itu ini salah satu mungkin yang pembelajaran. Iya, betul. pembelajaran. Pembelajaran. Banyak sekali yang nggak sadar karena mereka memiliki kedudukan di masyarakat yang lebih tinggi, memiliki titel yang lebih tinggi, dan kita merasa di bawah mereka. Apapun sudut pandang mereka kita beli, dan itu belum tentu menjadi realita truth untuk realita kehidupan kita ya, Pop ya. Belum Dan tentunya lah, ya. iya, inilah bersyukur juga diakses ada tools-nya bagaimana supaya kita tidak langsung membeli sudut pandang yang orang lain, mungkin orang lain work, buat kita itu belum tentu work. Kita selalu bertanya dulu, apakah ini work buat dalam realitaku, atau ada tools yang interesting point of view, I have this point of view about this. Kayak Kadang-kadang ya. ada juga agenda lain yang mereka pengen kasih ke kita gitu. Jadi ya, nggak jadinya heavy. Kalau udah heavy ya udah skip. Just evolve aja ya, Pop ya. Evolve aja ya. Karena ya setiap orang punya sudut pandang beda-beda. Ya, betul. Dan it's okay, nggak apa-apa. Ya. Kayak gitu. Ya, it's okay Karena ya. Banyak sekali sudut pandang yang jujur sejak kenal akses aku jadi tambah gila, jadi tambah berontak sebenarnya. Kayak misalkan harus banyak kata-kata harus itu yang aku nggak istilah lagi buat aku. Harus hormat dengan yang lebih tua. Hello, apakah dia maksudnya kelakuan dia dan apa energinya gitu emang layakkah untuk dihormati? Karena yang kita sering diajar adalah harus hormat dengan orang tua, harus hormat dengan guru, harus nurut dengan berapa banyak yang kemakan ajaran itu, doktrin itu akhirnya jadi malah tersakiti kayak gitu. Ya mungkin itu agak-agak orang takut dengan akses karena akan bikin menjadi kita bahagia menjadi diri sendiri. Banyak yang asih soalnya. Ya, paling apa yang belum kita sadari di sini nih? Apa yang kita tolak dan belum tahu terima di sini nih? Dan apapun itu, cabut anjur kanan belakang, right wrong group dan pokoknya shows, boys, poets, and beyond. Itu adalah clearing statement dari access consciousness. Ya, sesuai. Karena akses ini lebih banyak bermain ke energi ya, energi kesadaran. Energi kesadarannya itu lebih bermain. Ini seru. Ini masih 3 menit lagi kita masih 3 menit lagi, Pop. Apa yang ingin sharing-sharing lagi tentang waktu di NTT sini, Pop? Silahkan sebelum 3 menit berakhir. Sebelum 3 menit berakhir. Oke, kebahagiaan apa yang bisa kalian semua dapatkan dengan mengikuti FB Live ini yang tidak bersedia untuk kalian akui dan tidak bersedia untuk kalian dapatkan. Banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kesadaran apa yang muncul di teman-teman semua setelah mendengarkan sesi kami di sini ya. Silahkan. Keajaiban apa yang bisa dipilih? Ya. Keseruan apa yang bisa kita menjadi, kita lakukan, kita menjadi nyata kayak gitu. Dengan memilih menjadi diri sendiri yang bahagia. Karena we are happy beings. We can choose happy, always choose happy. Pada dasarnya kan kita joyful being. Joyful being, ya. Cuma kenapa kita berusaha untuk menjadi happy itu sendiri? Sebenarnya happy itu sendiri juga bagian dari diri kita. Kita berusaha mendinai itu, kita berusaha nggak mau kelihatan bahagia, kita takut untuk menjadi lebih bahagia dari orang lain. Gitu seru-serunya sih. Tapi ya banyak sekali pilihan, just choose. Pilih untuk menjadi diri sendiri, pilih untuk menjadi bahagia, and choose kindness. Sebenarnya kindness itu kebaikan hati untuk khususnya sih pada diri sendiri. Be kind to yourself, itu yang satu pesan yang aku pengen kasih tahu ke teman-teman. Just kindness, be kind to yourself. Itu yang duluan aja kayak gitu. And what else is possible? Ya, salah satu kind terhadap diri sendiri adalah please jangan menjudge diri sendiri. Apapun itu, dirimu adalah sangat berharga.
Oke, Pop, thank you ya untuk Oke, sharing-sharing-nya, luar thank you, biasa. thank Apa you. yang kita sharing-kan, kesadaran apa yang terbuka di sini yang bisa berkontribusi untuk semua teman-teman yang telah hadir di sini, ataupun nanti teman-teman yang ternyata dituntun untuk mendengarkan, Facebook Live kali ini. Nanti tapping-nya ya, apa, Oh, recording-nya recording-nya juga harus ada. diganti. Ya, Oke, terima terima kasih untuk teman